Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Alifiyah Ganiyu Widaningrum SIKOM MIKOM. Saat ini saya menjadi dosen program Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti uji sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan jadi dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Sosiologi Komunikasi. Saya mengajar mata kuliah Sosiologi Komunikasi pada semester genap tahun ajar 2025-2026 dengan bobot 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib fakultas dengan kode khusus W40250006. Adapun deskripsi mata kuliah Sosiologi Komunikasi membahas komunikasi sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat, nilai, norma, dan perubahan sosial. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar teori fungsi, konteks komunikasi dalam masyarakat, serta isu kontemporer. Pembelajaran dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan presentasi. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep utama, menganalisa fenomena sosial berbasis teori komunikasi, serta menyampaikan gagasan secara kritis dan sistematis. Secara khusus, mahasiswa akan mempelajari tentang konsep dasar, ruang lingkup, dan orientasi sosiologi komunikasi sebagai bagian dari ilmu komunikasi, memahami teori dan konteks sosiologi komunikasi serta proses komunikasi sebagai interaksi secara simbolik, menganalisis struktur sosial dan karakteristik khalayak dalam masyarakat modern, fungsi komunikasi dan hubungannya dengan peranata sosial, serta efek sosial yang ditimbulkan. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan cara tatap muka, baik itu bertemu di dalam kelas. Metode yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman yang nyata. Di antaranya adalah menjelaskan tentang teori fungsional, interaksi simbolik, dan komunikasi sebagai objek kajian sosial. Dan mahasiswa diminta untuk mencari satu contoh kasus nyata dan analisis menggunakan teori fungsional, interaksi simbolik, atau pertukaran sosial. Untuk pencapaian pembelajaran meliputi mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, etika dan integritas, berbudi pekerti luhur, peka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan, menjunjung tinggi penegak hukum, mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas, menguasai teori-teori komunikasi secara umum dan mendalam yang mencangkup komunikasi antar pribadi, komunikasi organisasi, maupun komunikasi di media baru, serta mampu menerapkan konsep-konsep tersebut dan menganalisis dalam merancang solusi komunikasi berdasarkan pendekatan ilmiah dan kontekstual. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1 mampu menjelaskan konsep dasar ruang lingkup dan orientasi sosiologi komunikasi sebagai bagian dari ilmu komunikasi. CPMK 2 mampu memahami teori dan konteks sosiologi komunikasi serta proses komunikasi sebagai interaksi simbolik. CPMK 3 mampu menganalisis struktur sosial dan karakteristik khalayak dalam masyarakat modern. CPMK 4 mampu menjelaskan fungsi komunikasi dan hubungan dengan peranata sosial serta efek sosial yang ditimbulkan. CPMK 5 mampu menjelaskan dan menganalisis peran media dalam sosialisasi perubahan sosial serta isu komunikasi kontemporer. Selanjutnya, materi pembelajaran sosiologi komunikasi yang pertama adalah mampu menjelaskan ruang lingkup dan posisi sosiologi komunikasi, menjelaskan ruang lingkup dalam keilmuan komunikasi. Ilmu sosiologi komunikasi muncul dalam kajian-kajian sosiologi, khususnya
dalam interaksi sosial yang melibatkan kontak dan komunikasi. Kajian sosiologi tentang interaksi sosial menaruh perhatian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan interaksi sosial antara seseorang dan lainnya. Untuk penilaian, meliputi yang pertama tugas 40%, UTS 30%, dan UAS 30%. Penilaian dilakukan bersifat objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan menulis terhadap materi yang telah diberikan. Dalam setiap proses pembelajaran, saya berupaya menerapkan penilaian yang transparan, terukur, dan selaras dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Hasil evaluasi tidak hanya menjadi dasar penentuan nilai akhir, tapi juga saya jadikan sebagai sarana refleksi melalui umpan balik yang konstruktivis agar mahasiswa dapat terus mengembangkan kemampuan akademik dan keterampilan berpikir. Melalui proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemecahan masalah, saya berkomitmen untuk membentuk lulusan yang memiliki kemampuan yang berpikir kritis, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia profesional. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat, semangat, luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan menempuh mata kuliah Sosiologi Komunikasi ya. Seperti kalian tahu, perkenalkan nama saya Dr. Alifiah Gani Yudaningrum yang akan mengampu mata kuliah Sosiologi Komunikasi pada semester tahun ini. Nah, siapa yang sudah mulai kebayang nih, kenapa sih harus belajar Sosiologi Komunikasi? Nah, pertanyaan itu kalian simpan dulu. Kenapa? Karena akan saya jelaskan satu persatu. Oke, bisa dipengerti? Terima kasih. Oke, jadi pada mata kuliah hari ini kita akan membahas segala sesuatu tentang ruang lingkup sosiologi komunikasi. Kita akan melihat bagaimana batasan, orientasi, sehingga diharapkan nanti teman-teman semua mampu memahami bagaimana ilmu kajian sosiologi komunikasi ini dilihat dari dalam interaksi sosialnya. Dilihat juga bagaimana kontak dan komunikasi di masyarakat, seperti itu ya. Terutama dalam hal ini, perhatian dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi itu dilihat bagaimana masalah-masalah yang berhubungan dengan interaksi sosial antar seseorang dengan masyarakat, seperti itu ya, dengan orang lainnya. Nah, nantinya teman-teman semua akan melihat bagaimana fenomena yang ada di masyarakat terkait dengan sosiologi komunikasi. Dan kita akan mengimplementasi teori ilmu sosiologi komunikasi pada mata kuliah hari ini. Nah, ada pula konsep-konsep yang akan kita bahas. Di sini ada definisi, kita berangkat dari komunikasinya terlebih dahulu. Komunikasi adalah proses bagaimana penyampaian pesan disampaikan kepada source atau sumber berupa pikiran, perasaan, dan selanjutnya disampaikan kepada siapa? Ada yang tahu kepada siapa? Komunikan, ya, seperti itu ya. Dengan menggunakan media. Nah, media di sini juga akan bisa mempengaruhinya. Apakah mendapatkan respon, mendapatkan feedback atau tidak. Selanjutnya kita lihat dari asumsi. Menurut Gary Crockett merumuskan ada 4 asumsi terkait dengan pokok komunikasi. Yang pertama ada proses, pertukaran pesan, dan interaksi multidimensi. Sehingga interaksi memiliki tujuan yang ganda, seperti itu. Dan dilihat di sini makna dalam komunikasi dibedakan berdasarkan ada komunikasi sebagai proses sosial dan ada komunikasi sebagai peristiwa sosial, gitu ya, bisa dilihat ya. Dan ilmu komunikasi menjadi sebuah keilmuan dan keterampilan. Oke. Selanjutnya, siapa sudah mulai kebayang nih belajar sosiologi komunikasi itu untuk apa sih? Atau kita akan mempelajari tentang apa? Silakan yang mau menjawab. Sosiologi komunikasi? Saya, Bu. Boleh. Siapa? Siapa namanya? Fajar. Oke, apa Fajar?
menurut saya proses komunikasi adalah setiap langkah yang dimulai dari kita untuk mempelajari atau menganalisa komunikasi dari sisi sosiologis. Ah, pintar. Betul sekali. Tepuk tangan buat saja. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi yang kedua. Jadi dalam proses sosiologi komunikasi kita tuh butuh apa saja? Silakan. Silakan yang mau menjawab. Kira-kira nanti ketika kalian belajar sosiologi komunikasi, apa saja nih yang akan dibahas? Boleh. Siapa nih? Dengan siapa? Dengan Heni. Apa jawabannya? Yang akan dibahas ada interaksi sosial, aktivitas sosial, dan juga masyarakat. Oke, tepuk tangan. Itu ya jawaban dari Heni. Ya, betul sekali. Nah, artinya ketika kita belajar tentang sosiologi komunikasi, kita tidak akan terlepas dari 3 hal komponen ini. Ada interaksi sosial, ada aktivitas sosial, dan apa efek masyarakat yang terjadi di masyarakat, seperti itu ya. Jadi tadi yang sudah dijawab oleh siapa tadi, rekan Fajar, rekan Fajar. Teman kita Fajar menjawab, katanya mempelajari dan menganalisa bagaimana komunikasi dari sisi sosiologisnya. Artinya bagaimana seseorang itu bercakap, berinteraksi ya dengan masyarakat, dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan pada tema kali ini kita juga akan melihat bagaimana aktivitas dan interaksi sosial yang terjadi antar perorangan, seperti itu. Baik dari sisi individu maupun dari sisi kelompok, dan sisi lebih besar lagi apa? Organisasi. Pintar. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Selanjutnya, ruang lingkup sosiologi. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana kehidupan masyarakat. Jadi tidak hanya di kota saja, tetapi juga kita mempelajari bagaimana karakteristik masyarakat yang ada di pedesaan, gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman saudara kita yang ada di kota dan yang ada di desa, kehidupannya sama apa enggak ya? Cara mereka berinteraksi, cara mereka beraktivitas, kira-kira bagaimana? Beda. Apa aja tuh faktor yang mempengaruhi perbedaan itu? Boleh? Budaya, apalagi? Lingkungan, apalagi? Ini kalau teman-teman lihat di sini ada bangunan apa di sini? Infrastruktur, fasilitas, apalagi? Perkembangan teknologi, kebiasaan masyarakat. Kalau di desa masih bisa menyatu dengan alam gitu ya, melakukan aktivitas bercocok tanam, beternak dan sebagainya. Kalau di perkotaan aktivitasnya sama-sama beraktivitas tapi dengan cara yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini teknologi juga memiliki efek dalam prosesnya. Kalau kalian lihat di sini banyak sekali masyarakat yang berkumpul, tetapi apakah mereka saling menyapa satu dengan yang lainnya? Beda cerita kalau kalian ada di pedesaan. Setiap ada orang lewat, kalian apa sih akan mendapatkan sapaan, senyuman, betul ya? Dan sangat ramah satu dengan lainnya. Nah, dalam ranah sosiologi komunikasi, bagaimana wilayah individu, kelompok, dan masyarakat dan sistem yang ada di dunia ini bersentuhan dengan teknologi, yaitu telematika, gitu ya. Dan proses ini adalah juga mempengaruhi bagaimana budaya yang yang menjadi tradisi di masyarakat sekitarnya. Kira-kira nih teman-teman semua, kalau ada seseorang yang dia melakukan urbanisasi dari desa ke kota gitu misalkan ya, apakah ada perubahan secara signifikan nggak dari cara dia berbicara gitu, dari cara dia menggunakan pakaian? Kira-kira ada perbedaannya nggak dari desa ke kota nih ceritanya? Pasti ada. Kenapa kira-kira dia berbeda? Karena dia menyesuaikan dari lingkungannya, betul sekali, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita lihat dari kompleksitas dari studi sosiologi komunikasi. Nah, tadi yang saya sampaikan, dalam mata kuliah sosiologi komunikasi, ilmu ini tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dia berkembang secara dinamis ya, secara zaman. Ada beberapa hal yang menjadi komponen dalam mata kuliah sosiologi komunikasi. Yang pertama ada budaya, ekonomi, dan teknologi. Kita tidak bisa terpisah dari 3 hal ini. Oke, kesimpulan yang bisa diambil dari mata kuliah hari ini, ada yang bisa mau mengangkat tangan, silahkan dibaca boleh.
Nih, sudah saya simpulkan di depan. Silakan. Oke, silakan. Dengan siapa ini? Saya Fadel. Oke, Fadel. Silakan Fadel. Apa kesimpulan hari ini? Jadi kesimpulan hari ini itu adalah gagasan sosiologi komunikasi itu telah ada bersamaan dengan lahirnya sosiologi. Kemudian konsep pentingnya ada sosiologi, masyarakat, dan komunikasi. Oke. Kemudian sosiologi komunikasi mempelajari komunikasi dalam masyarakat, mempelajari komunikasi yang terjadi dalam masyarakat perkotaan maupun pedesaan, komunikasi massa dan efeknya. Kemudian kajian sosiologi komunikasi berada pada wilayah individu, kelompok, masyarakat, dan sistem dunia. Oke. Kemudian yang terakhir kompleksitas sosiologi komunikasi bersifat interdisipliner. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga sukses. Saya akan menyapa lagi. Apa kabar hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sampai jumpa lagi di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Saya Dr. Alivia Gani Yudaningrum. Mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi pada program studi Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Jakarta. Video ini digunakan sebagai syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses penyajian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.